Sabda Kehidupan Oktober 2021. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sabda yang diusulkan untuk kita hayati bulan ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ini adalah sebuah teks panjang yang penuh dengan refleksi dan ajaran yang ditulis sebelum keberangkatan Paulus ke Roma. Tujuan dari surat ini adalah untuk mempersiapkan jemaat ini yang tidak dikenalnya secara pribadi untuk kunjungannya. Bab 8 secara khusus menekankan tentang kehidupan baru di dalam roh dan janji akan hidup kekal yang menantikan setiap orang, bangsa, dan seluruh alam semesta. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Setiap kata dalam kalimat ini penuh dengan makna. Paulus menyatakan bahwa pertama-tama sebagai orang Kristen, kita telah mengenal kasih Allah dan menyadari bahwa setiap pengalaman manusia adalah bagian dari rencana besar keselamatan Allah. Segala sesuatu, kata Paulus, berkontribusi kepada pemenuhan rencana ini. Penderitaan, penganiayaan, kegagalan dan kelemahan pribadi, tetapi di atas semua itu, tindakan Roh Allah di dalam hati orang-orang yang menyambutnya. Roh masih mengumpulkan dan menjadikan miliknya jeritan penderitaan umat manusia dan segala ciptaan. Inilah jaminan bahwa rencana Tuhan akan digenapi. Bagi kita adalah untuk secara aktif menanggapi kasih Tuhan dengan mengasihi dan mempercayakan diri dan segenap kebutuhan kita kepada Bapa. Kita harus memberi kesaksian akan harapan langit dan bumi yang baru yang dipersiapkan bagi mereka yang percaya kepadanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyambut dan menerima ajakan yang menuntut ini dalam hidup kita sehari-hari? Pendiri gerakan Focolare, Chiara Lubich menyarankan, pertama-tama, kita tidak boleh berhenti pada aspek eksternal, material, atau duniawi belaka, tetapi percaya bahwa setiap fakta adalah pesan yang dengannya Tuhan mengungkapkan kasih-Nya kepada kita. Kita kemudian akan melihat bagaimana kehidupan yang bagi kita mungkin tampak seperti sepotong kain penuh dengan simpul dan benang yang dijalin bersama secara acak. Pada kenyataannya adalah sesuatu yang lain, yakni sebuah desain luar biasa yang ditenun oleh kasih Tuhan atas dasar iman kita. Kedua, kita harus dengan percaya dan sepenuhnya menyerahkan diri kita pada kasih ini setiap saat, baik dalam hal-hal kecil maupun besar yang terjadi dalam hidup kita. Sesungguhnya, jika kita tahu mempercayakan diri pada kasih Tuhan dalam keadaan biasa, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk mempercayakan diri kita kepadanya bahkan di saat-saat yang paling sulit, seperti ketika kita menderita, mengalami penyakit, atau pada saat kematian. Jadi, marilah kita mencoba untuk hidup dengan cara demikian, bukan untuk kepentingan diri sendiri, yakni agar Tuhan menunjukkan kepada kita rencananya dan kita menemukan penghiburan daripadanya, tetapi hanya karena kasih. Kita akan melihat bagaimana penyerahan diri yang penuh percaya ini
merupakan sumber cahaya dan kedamaian tak terbatas bagi kita dan bagi banyak orang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita percaya kepada Tuhan ketika kita harus mengambil pilihan yang sulit. Sebagaimana dialami oleh OL dari Guatemala, saya bekerja sebagai juru masak di sebuah panti jompo. Suatu kali ketika melewati koridor, saya mendengar seorang wanita tua meminta air minum. Saya tahu peraturan kerja menyatakan bahwa saya tidak boleh meninggalkan dapur, tetapi saya menuangkan air dan dengan lembut menawarkannya kepada wanita tua itu. Matanya berbinar. Setelah minum setengah gelas, wanita itu meraih tangan saya dan berkata, "Tetaplah bersama saya selama 10 menit." Saya menjelaskan bahwa saya tidak bisa dan saya berisiko dipecat dari pekerjaan. Tapi tatapan wanita itu akhirnya membuat saya tetap tinggal. Dia meminta saya untuk berdoa bersama doa Bapa kami. Setelah selesai, ibu itu berkata, "Tolonglah bernyanyi." Saya teringat kata-kata, "Pada akhirnya kita tidak akan membawa apapun selain kasih." Penghuni lain mengamati kami. Wanita itu gembira dan berkata, "Tuhan memberkatimu putriku." Tak lama kemudian, dia meninggal dunia. Saya kehilangan pekerjaan karena telah meninggalkan dapur. Keluarga besar saya membutuhkan dukungan keuangan dari saya, tetapi saya merasa bahagia dan damai. Saya telah menanggapi Tuhan dan wanita itu tidak sendirian ketika harus melakukan langkah terpenting dalam hidupnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.